Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, cik, cik, ya. Ya oke guys, hari ini Sabtu ya John, tanggal Jumat anjay. Ya hari ini tanggal berapa ya? Gue lupa nih tanggal 18 apa 19 itu. Oh 19 ya. Ya IHSG dalam posisi ya naik ya. Ini kita lagi diwarnai positif ya, banyak hal positif dari pemerintah gue akuin ya. Oh ya hari ini nanti dividen Amerika banyak yang cair tuh ya. Muhammad buat happy happy belanja sama IPO kayaknya penjatahan katanya sih udah ada yang dapat ya hari ini ya penjatahan dapat satu dua ya 99% arah lah John hari pertama itu bahkan nggak susah kayaknya beggar sekali. Oke, ya hari ini gua pengen bahas ya gaji PNS itu naik ya, oke. Terus gua nanti juga akan bahas cukai rokok yang tadi juga dibahas sama Menteri Keuangan, ya cukai rokok dan juga defisit anggaran 3% yang juga dibahas ya, batasnya itu ya. Oke, gue bilang gitu gue membahas gaji PNS naiknya. John, gue kalau inget-inget ya janjinya Hokage 8 kan dulu banyak gaji PNS, terus mau nurunin pajak PPH ya buat karyawan gitu kan, terus buat badan juga ya. Kenapa waktu di awal-awal selama 8 bulan ini ya, gue lupa berapa bulan sih di udah pemerintah 6 bulan 8 bulan gitu, nggak kesampaian. Ya seperti yang lu bilang ya, karena ada sosok yang menghalangi lah. Ada sosok yang ya you know siapa, gue nggak perlu sebut lagi, keras kepala di situ ya, dia yang selama ini mencegah John terjadinya, termasuk kalau Hokage 8 mau naikin gaji PNS dia pasti nggak setuju. Gue ingat kenapa, gue udah baca gerak-gerik dari lama John, udah baca ya. Wah banyak yang nyerang gue, wah ini mah pasti Hokage-nya John. Gue bilang enggak, gue yakin bendaharanya, gue bilang. Kenapa waktu kita nego tarif ke Trump ya, waktu nego yang pertama kan bendaharanya ada tuh. Ya, ternyata gagal gitu kan. Anehnya nego kedua, John, yang waktu kita berhasil nego kedua, nego sama Trump gitu ya, itu bendara nggak ikut. Nah dari situ kok dari jauh tuh gue udah lihat nih udah terjadi ketidak satu pahaman ya, antara Hokage dan bendahara seperti itu. Ya. Eh, gue yakin Hokage tuh orangnya tuh cengli ya, artinya gampang nego, ya, gampang gitu untuk nego. Ya, gue yakin bendaharanya bukan orang yang tipe seperti itu. Kebaca kok dari berapa kali. Contoh juga waktu itu kan, ingat nggak yang stimulus di Juli Agustus ini, yang waktu ada sempat diskon tarif listrik 50%. Waktu diumumin tarif listrik ini itu bendara nggak ada. Tapi tiba-tiba bendara muncul, dia batalin diskon tarif listrik 50%. Ingat nggak? Coba lu inget-inget lagi. Itu gue udah baca sesuatu John di situ. Nah, jadi John sebenarnya selama ini OKG itu pengen banget John ya naikin gaji PNS ya, naikin nurunin pajak, gini-gini dia pengen, cuman terkendala ya. Gue dengar cerita juga dulu dari salah seorang, kayaknya mantan menteri juga, gue gak ngerti lah siapa. Dia dulu pernah ikut lah rapatnya dulu Pak SBY sama Pak JK waktu soal monorel ya. Waktu itu Pak JK bilang ya udah kita subsidi aja katanya nih, monorel ini. Gue lupa lah katanya 6.000 ke 9.000 atau gimana gitu. Subsidi aja nih biar kita bisa jalan sama bendaharanya. Ya udah kalau gitu Bapak aja yang jadi Menteri Keuangan. Ya, nah itu John maksud gue, dari kumpulan cerita-cerita ini semua gue kumpulin, akhirnya gue yakin, benernya gue cukup yakin siapa siapa yang nggak bisa, siapa yang susah sekali diajak bernegosiasi. Ya negosiasi itu siapa. Ya akhirnya ketahuan kan sekarang setelah sudah ganti bendara ternyata semuanya gampang gitu kan. Negonya gampang semua kan. PPH 21 ya, PPH 21 kali Horeca dan hotel itu semua turun. Meskipun cuma sementara untuk saat ini. Gua rasa sih sekarang pengen test the water dulu nih, lihat berhasil nggak. Kalau berhasil ngangkat BDB, ntar akan diajar lagi di 2026. Gitu. Ya, itu menurut gua akan dilihat dulu. Nah, oke. Nah, nah soal gaji PNS ini John, gua nih termasuk yang setuju.
Kan ini programnya PSBY dulu. PSBY itu selalu naikin setiap tahun antara 5 sampai 10%. Cuman 2 tahun aja dia nggak pernah nggak naikin ya. Ya. Eh, Kenapa gua bilang begitu ya, John? Oke, John, gua nih bukan penganut konsep keadilan harus mengorbankan keadilan orang lain gitu. Nggak bisa kalau gua ya. Misalnya gini, kalau lo ada yang ngomong pasti ini, John ngapain sih John gaji PNS tuh dinaikin ya TNI Polri gini-gini kan lo kan kerjanya males John gini-gini gini ya. Harusnya mah dipotong John gini-gini. Nah, itu gua nggak setuju. Kenapa? Karena versi keadilan lo itu mengorbankan keadilan orang lain. Demikian juga gua nggak setuju juga dengan beberapa orang yang pemahamannya, John harusnya orang-orang kaya kita pajakin John sampai 50% gitu supaya tercipta keadilan. Ya. Buat lo adil, tapi buat si mereka ini nggak adil. Ketika mereka nggak adil, John, gua kasih tahu mereka ini akan kabur, bawa duit mereka. Mereka beli golden visa di Dubai. Nah, tadinya John, kalau lo nggak nakut-nakutin mereka, mereka tetap tinggal di sini. Di rumah mereka mungkin ada 5 orang pembantu, ya, 2 orang tukang kebun, 3 orang sopir, 2 satpam, ya. Terus mereka sering muter-muter belanja di daerah itu, bla bla bla. Artinya banyak lapangan pekerjaan terbuka gara-gara si satu orang kaya ini. Ya mungkin perputaran uang dia bisa sampai mungkin ya 400 juta sebulan di daerah itu mungkin. Tapi gara-gara lo takutin John, takut-takutin nih orang, ya. Ini kenapa gue bilang sistem seperti ini destruktif gitu. Lo takut-takutin nih orang, dia segera pecat semuanya tuh, pecat semua pembantunya, ya semua sopirnya, satpamnya, dan dia nggak belanja lagi di warung-warung sekitar itu. Dia beli golden visa di Dubai yang harganya cuman gue lupa 2 apa 5 miliar gitu, pindah ke sana, tinggal di sana. Pemerintah Dubai dengan terbuka lebar menerimanya, tinggal 10 tahun di sana, bla bla bla. Dia habisin duit dia di sana. Lu kehilangan putra putri terbaik lu ya, ngabi di negara ini, lu biarkan dia pindah ke Dubai. Lu nggak bisa ngapa-ngapain karena dia basically pasti orang pintar. Nah, jadi gitu John. Makanya gue lebih suka ya konsep yang semua setara lah, seperti di Arab Saudi dan di Dubai gitu. Kaya miskin menengah sama. Ya kalau nggak bayar pajak nggak bayar pajak. Kalau lo mau pajak sekali flat flatin aja semua. Itu Arthur Lever yang bilang ya. Ya Arthur Lever. Kalau mau pajak flat flat semua gitu. Ya tapi nggak berarti kita tidak berpihak juga sama rakyat kecil. Rakyat kecil lo naikin PTKP-nya. Nah itu gue sepakat juga. Dari 60 juta misalnya ke 100 juta lo naikin. Udah mantep itu. Ya, jadi jangan sampai kayak gitu John. Makanya gue nggak suka, nggak setuju dengan konsep keadilan harus mengorbankan keadilan orang lain. Ya demikian juga kenapa gue setuju dengan gaji PNS TNI Polri yang baik, naik ya, dan guru ya terutama. Gini John, gaji. Nah kenapa sama yang lama tuh nggak pernah bisa? Kenapa kayak gini-gini sama bendahara yang lama nggak pernah bisa naikin gaji gini ya? Naiknya pas mau pemilu doang. Karena bendahara yang lama nganggep ini beban, beban APBN gitu. Ya, dianggap kerugian lah, kerugian negara seperti itu. Nah, dia nggak mau naikin, takut minus gitu. Tapi kalau ini lu anggapnya tidak beban dan tidak kerugian dan lu anggapnya ini stimulus untuk perekonomian, maka lu tidak akan menganggap naikkan gaji ini jadi rugi, nggak bakalan. Nah ini sudut pandang John, sudut pandang memang. Sekarang gua tanya deh, PNS, ASN, TNI, Polri dan guru, kalau lu naikin gajinya mereka, mereka paling belanja di sekitar-sekitar doang John, duit itu dipakai gitu. Saya belajar beli bakso, biar mau sekolah, apa lagi, beli listrik, bayar apa lagi, ya jajan-jajan gitu kan. Mana-mana paling. Nah, itu justru harus dianggap sebagai stimulus. Kalau kata gue, stimulus buat perekonomian. Nanti ngefeknya ke para UMKM, John. UMKM nih melihat, wih, kok dagangan gue tambah rame nih. Ih, bakso gue tambah laku ya, gitu kan. Enak, jadi semangat. Ih, gue jualan patung nih, patung gue jadi rame ya, beli-beli. Ya gue ke pasar, ih, dagangan gue di pasar tambah rame ya, gini-gini. Nah, itu dianggap harus dianggap stimulus. Pasti bertumbuh. Nah, inilah salah satu rahasianya Pak SBY punya program. Makanya dia bisa naikin PDB 5,9 kali lipat kalau gue nggak salah ya. Hanya dalam 10 tahun doang. Nah, makanya lu kalau mau Indonesia emas ya tiru hal yang baik ini menurut gua.
Jadi gue dalam hal ini gue dalam posisi setuju John ya. Alasannya jelas, gue udah kasih tahu alasannya ya, gitu loh. Alasannya terbukti, udah terbukti gitu ya. Jadi bukan alasan yang dikarang-karang. Oke, jadi kabar gembira nih gaji PNS dan Polri guru dosen naik ya. Berdasarkan Perpres, Perintah Presiden, Peraturan Presiden ya, nomor 79 tahun 2025 ya. Bagian nih untuk ASN seluruh dunia, Presiden Prabowo resmi menandatangani peraturan nomor 79 tahun 2025 tentang pemutaran rencana kerja. Nah, ini bagus nih. Kalau bisa setiap tahun naik 5-10% lah. Ya, itu sekalian ngedongkrak PDB dan ngedongkrak daya beli dan sekalian itu ngedongkrak PDB kok. Nanti lo pendapatan pajak lo akan jadi lebih besar tanpa harus naikin tax rate. Itu namanya BIUS. Ya, cara cerdas lah menurut gua. Inflasi dong John Dani ya, inflasi. Gini John, udah gede lo masih aja takut sama inflasi gitu ya. Nama bukan inflasi itu kita harus gentle lah hadapin inflasi gitu. Jangan atau lo mau kayak kemarin dipajakin terus gitu ya. Memang kayak harga nggak naik ya, tapi lo nggak ada duit juga buat beli. Mau kayak gitu kayak kemarin. Silakan. Yang kayak kemarin tuh lo pada di PHK gitu kan gara-gara efisiensi mau lo kayak gitu. Silakan sih kalau kata gue. Kalau gue sih nggak mau. Ya ada kenaikan gaji bagi ASN guru dosen nah bagus gitu ya. Sekaligus menjadi bentuk nanya komitmen pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan melalui aparatur negara menjadi tulang punggung. Ya, bagus, oke. Isi Perpres 79 ya. Dalam dokumen Perpres tersebut, pemerintah merinci quick wins ya. Ini John kalau sama bendara yang lama, jujur dah, nggak bakal gol nih project serius. Ya, nggak bakal gol. Ya, ya gitulah. Delapannya apa nih? Makan siang dan susu gratis sekolah pesantren untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC. Oke. Ketahanan pangan. Nah, ini kalau bisa nih gua kalau ada ide gitu ya. Harusnya pemerintah ada juga tuh ikut ternak ayam supaya nggak terjadi inflasi. Eh, supaya inflasinya lebih terkontrol lah kalau pemerintah ikut juga ternak ayam gitu. Bukan hanya beras. Ya, supaya bisa ngontrol. Jadi kayak sekarang kan harga ayam naik kan karena pemerintah borong ayamnya kan. Jadi suplainya kan tiba-tiba agak 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 kurang gitu makanya harga naik. Harusnya pemerintah juga bikin mungkin peternakan ayam untuk menjaga harga gitu. Ya, menyeimbangkan harga lah. Pembangunan sekolah unggul, ya, renovasi sekolah rusak. Program kesejahteraan sosial termasuk kartu-kartu bantuan untuk menghapus kemiskinan absolut. Gua rasa mah pasti bakal nggak naik lah BPJS tahun depan dan kelas 3 kilo. Ini sebenarnya perkara receh ya kalau Menteri Keuangannya diganti itu receh banget ini. Urusan-urusan gini tuh receh. Kemarin jadi susah kayak kelihatan kita nggak ada duit ya, you know lah. Ya. Bukan gue sensitif John, lo kok kayak dendam pribadi John bukan begitu. Ya, gue nggak pernah lihat ada orang loh suku bunga The Fed tinggi dia ikut neken naikin pajak loh. Gue beneran serius. Itu di mana logisnya gue nggak mengerti serius. Ya, kenaikan gaji ASN, guru, dosen, tenaga, penyuluh, ya, pembangunan infrastruktur, meningkatkan penerimaan termasuk mendirikan badan penerimaan target rasio PDB mencapai 23%. Gue mungkin yang kurang kurang setuju yang terakhir aja ya, mungkin ya. Kenapa? Karena menurut gue tax ratio kayak penerimaan badan ini lebih baik natural, nggak bisa dipaksa harus 23% kayak begininya. Silakan aja sih mau diriin, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan yang kemarin tahun yang di ini pemerintahan bendara yang lama seperti itu. Tax ratio biarkanlah terjadi senatural mungkin kalau menurut gua. Ya, oke. Jadi gua poin terakhir aja sih gua kurang setuju ya. Lalu pada 2024 melalui PP dan bla 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 meningkatkan motivasi kerja ASN sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik. Iyalah John, kita fair juga ya itu gaji terakhir naik tuh dia cuma 2 kali naik ya 10 tahun pas mau pemilu doang gitu ya. Sedangkan harga kebutuhan pokok ASN TNI Polri itu pada nggak naik tuh. Ya pasti mereka juga berhak berhak menikmati hidup lah John kalau kata gue ya. ASN itu kan nggak semuanya gajinya gede John. Oh daerah kan kecil ya. Gue tau lah gue pernah tinggal di Kalimantan Tengah kok. Ya di Palangka masuk ke desa ke Kalahian dikit sih di situ loh. Jadi ya nggak segitu juga gitu loh. Ya perlu lah untuk mendongkrak ekonomi seperti itulah. Nah intinya gue setuju lah ya John. Cuman poin terakhir aja gue
Lebih baik pendapatan negara tuh nggak perlu dipaksa harus 23%, nggak perlu, biarkan terjadi natural. Yang penting PDB. PDB lu naik 6%, 7%, udah. Nggak ada yang bisa bantal lu, udah. Kalau lu udah berhasil naikin 6%, 7%, terserah. Nggak ada yang bisa bantal lu, udah. Lu jago. Gitu. Gua akuin lu jago. Seperti itu. Nah terus cukai rokok, John ya. Cukai rokok ini tadi Menteri Keuangan juga udah bahas. Beri sinyal tidak akan naikkan tarif cukai rokok. Tapi apakah akan turunin ya? Katanya tarif rokok tinggi banget kayak Firaun ya. Cukainya 57% gitu ya. Tadi sih gue nonton videonya sih ya. Memang sih ya cukai rokok itu. Jadi John, cukai rokok ini gara-gara ada WHO di belakang. Ya, WHO. Terus sama Menteri Keuangan dibilang kalau memang nanti terjadi pemecatan, udah disiapin belum lapangan pekerjaannya? Nggak disiapin. Nah, nggak boleh dong katanya. Bener, nggak boleh. Lu cuma naik-naikin cukai, terus pas di PHK lu nggak nyiapin apa-apa ya. Berarti lu nggak boleh, berarti nggak boleh. Nah ini John, di negeri ini John ada orang yang digaji dari rakyat, jadi pejabat negara digaji sama rakyat, tapi mereka double agent, ya John. Mereka agen CIA, World Bank, ya OECD, IMF, mungkin FBI, nggak ngerti juga gue, WHO ya sekarang, ya. Mereka ini digaji dari rakyat John ya, dapat duit dari rakyat, tapi mereka tunduk sama ini kebijakan-kebijakan mereka. Gue nanya, kalau WHO nih, gue pertanyaan tolol gue aja ya. Lu tunduk sama WHO, WHO kasih lu ratusan triliun nggak per bulan tiap tahun untuk ganti itu semua, kasih nggak? Kalau dia nggak kasih, kenapa lu mangut-mangut aja nunduk sama aturan mereka gitu? Kan lu bego ya gue bilang. Lu korbanin rakyat lu cuman demi pujian bule gitu. Ada John orang-orang kayak gitu John, sering nemu juga. Ya, dia ngorbanin rakyatnya sendiri supaya bisa dipuji-puji oleh asing gitu ya, oleh Barat gitu ya. Ya asing lah, gue nggak bilang banyak Barat ya. Pokoknya mau Barat Timur ya, pokoknya kalau asing kan yang penting negara sendiri diutamakan gitu. Maksud gue lu jangan tunduk gitu loh. Jadi gitu John, mau dihancurin industri rokok kan goblok ya. WHO kasih lu ratusan triliun nggak gitu loh. 102 ada nggak dia kasih 200 triliun per tahun loh. Kalau ada boleh gitu. Tapi kalau nggak ada dan lu hancurin industri dalam negeri, wah gila lu pengkhianat banget. Gue bilang dia black banget. Ya. Nggak dikasih malah lu mangkut-mangkut, ngapain, nggak ada untungnya gitu loh. Donald Trump aja keluar dari WHO kok. Ya, ya Donald Trump aja tuh ya nggak suka sama WHO coy, ya versus WHO no. Nah itu lu ngapain ikut-ikutan. Nah ini angin segar ya buat buat rokok, semoga diturunin cukai rokok nanti ya John. Ya dengar tarif lu. Ya semoga diturunin, lapangan pekerjaan jauh lebih penting daripada argumentasi lainnya gitu ya. Kalau lu bisa ganti itu lapangan pekerjaan yang hilang boleh gitu ya, tapi kalau nggak bisa ganti jangan, seperti itu. Ya itu kalau gua lebih berpendapat seperti itu. Ya. Terus terakhir soal defisit anggaran 3% ya. Ya. Sebenarnya masih layak nggak sih dipertahanin ya? Sebenarnya katanya sih untuk saat ini nggak perlu ya perubahan batas defisit. Nah, ya dia bilang juga katanya tidak bersifat ilmiah. Ya betul sih sebenarnya gue sepakat ya. Ya, gue punya argumentasi gini John ya. Ini soal defisit anggaran 3% ini menurut gue nggak make sense. Kenapa? Malaysia nggak pakai, ya. Vietnam nggak pakai, India nggak pakai, ya. Amerika Trump nggak pakai, nggak. Cina Xi Jinping nggak pakai. Ini gue nanya sama lu nih ya. Ini gue nanya, kita bicara data aja deh John. Kenapa lu doang yang pakai? Yang pakai gini rata-rata tuh negara Eropa gitu. Nih, nah coba kita baca beritanya. Ya, emang dampaknya apa nih John? Dampaknya gini loh.
Oke, sebenarnya budgeting yang benar itu kan sebenarnya ya jangan sampai defisit. Gue sepakat lah. Tapi kan kadang ada hal-hal yang menuntut defisit mau nggak mau nih. Nah, ketika defisit, kita bisa pakai sebuah teknik yang namanya demonetization ya. Kasarnya sedikit print money or gitu. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa gitu loh ya. Jadi tanpa harus mengandalkan pajak gitu loh. Nah, ketika anggaran ini sudah lewat 3%, kita nggak udah mendekat 3%, kita nggak bisa pakai itu lagi. Makanya terpaksa harus kalau nggak dia efisiensi atau naikin pajak. Itu terjadi di negara Eropa karena negara Eropa banyak pakai ini, aturan-aturan absurd ini. Makanya justru mereka kerusuhan John kayak di Prancis gitu loh. Ya. Justru negara yang nggak pakai aturan ini ada ayam aja. Nah, ini argumentasi John ya. Lu jangan-jangan nih aturan ini nggak make sense lah kalau kata gua nggak make sense. Betul, tapi nggak berarti kita sembarangan juga setiap hari kita nyeting harus budget di atas 7% nggak gitu juga. Ya, yang penting kita budgetingnya hati-hati ya memang tujuannya bukan buat korupsi ya nggak masalah seperti itu loh. Coba kita baca. Lembaga-lembaga rating itu nggak fair. Saya pernah debat mereka ya. Dia bilangnya Menteri Keuangan ini menilai banyak negara yang melanggar kriteria defisit dan rasio utang yang berlaku secara internasional menilai kondisi itu menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil. Nah, itu ya terhadap Indonesia. Jadi lembaga rating itu juga nggak fair. Saya pernah debat semuanya. Sekarang Eropa banyak yang peringkat investasi E dengan utang seperti kita lebih bagus kondisinya BBB plus ujar Purbaya ya. Yang menyebut hampir semua negara Eropa hingga Amerika Serikat tidak lagi mematuhi aturan tersebut benar ya. Si Trump aja 6%-an kok. Trump lebih kayaknya 6, 6 lah kalau rasa. Dalam kriteria konferensi yang sepakati negara negara yang di Amerika menetapkan dua batasan utama yaitu defisit anggaran tidak boleh lebih 3%. Ya lo ikut aturan negara bule susah sih John ya. Lo dibayar rakyat Indonesia tapi gaji lo tapi aturan lo adalah aturan bule. Dari PDB dan rasio utang pemerintah tidak boleh melampaui 60%. Ya nggak boleh. Ngapain gitu loh ya. Namun batasan tersebut kini banyak dilanggar oleh negara-negara di Eropa sendiri gitu ya. Tunggu ini gue denger lagu dari mana. Nah itulah John ya. Oke, gue buka lagi dah. Gue denger lagu sih. Bang. Ya banyak dilanggar oleh negara Eropa sendiri dan lu doang yang terus menerus jadi babu gitu loh. Nurut-nurut di sama agen World Bank gitu ya. Ngapain gue bilang ngorbanin rakyat sendiri, gue bilang gitu. Soalnya kalau udah 3% nanti dia pasti minjem minjem kemana? Minjem ke World Bank gitu kan. Kalau udah lewat batas defisit 3% kan minjem ke World Bank. Udahlah, ya ngapain lu minjem ke dia? Jadi lama-lama kita nanti jadi oke, namun batasan ini banyak dilanggar ya. Berbahaya mengatakan perubahan mengenai batas defisit 3% dan rasio utang terhadap negara maksimal tidak diperlukan ya. Ya, nah ini saat ini terpancam untuk saat ini sih nggak perlu ya kata dia. Respon atas masuknya rancangan undang-undang tentang keuangan negara. Nanti nanti bakal dirubah nggak tuh ya? Nah, kalau gue pribadi sih gue termasuk yang nggak sepakat sih dengan batas 3% itu ya menurut gue. Nggak sepakat sih. Ya, betul. Ya nggak ada soal ya kalau tapi kata Menteri Keuangan saat ini nggak perlu ya kalau ekonomi bagus misalnya jurus saya berhasil harusnya sih ekonomi akan lebih bergairah pendapatan pajak lebih tinggi juga harusnya kita nggak perlu mengubah undang-undang dan defisit batas utang ya betul. Meski demikian Perbaya mengakui angka batas defisit 3% dan rasio utang 60% TPDB bukanlah standar baku yang bersifat ilmiah. Iya, gue sepakat juga sih ya. Sepakat. Jadinya berfungsi sebagai indikator awal bla 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 ya. Nah, itu sih kalau kata gue John ya. Negara tetangga lu pada nggak pakai semua tuh lu dong yang pakai kan lu pele gue. Tapi gue sepakat sih kalau memang betul itu akhirnya dihapus seperti itu lebih ke arah sepakat ya. Eh, nah itu John untuk saat ini menurut gue lebih cerai. Kalau lu tanya gue daya beli bakal menguat secara apa logika bodoh yang dilakukan saat ini udah pasti menciptakan penguatan daya beli. PPh dipotong, ya banyak tuh yang tanggung pemerintah. Bagai macam stimulus. Terus dari sisi pemerintah sendiri dia naruh 200 triliun di bank.
Kredit jadi lebih murah nih, suku bunga baru diturunkan. Secara teori semua ini menguatkan daya beli, otomatis John saham-saham seperti otomotif bahkan properti, terus saham-saham konsumen yang consumer goods ya yang sempat jatuh kayak Unilever gitu-gitu harusnya lebih ngerangkak naik. Saham rokok positif. Sebutkan saham yang negatif dari sini. I don't think so. Saham apa yang negatif dari hasil begini? Nggak ada, John. Tapi kalau lo masih yang lama, yang dikit-dikit naikin pajak, semuanya akan terkena, John. Aneh kan? Nah, itu. Jadi ya, jujur gue merasa lebih positif untuk market kita saat ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Kalau ada data, gak bisa bohong ya.